Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 mata kuliah pengambilan keputusan manajerial yang akan mengidentifikasi masalah dan menemukan solusi masalah dari usaha Fine Project atau Food itu sendiri. Dan di sini Mas Alvin Alis Nisami dan dengan saya mahasiswa Universitas Putra Bangsa yaitu Ahmad Hamdan. Dan saya Fitin Alifati. Saya Safa Anisarani Bucendelman. Mari kita langsung ke materi pembahasannya. Sebelumnya untuk mengenalkan diri ya Mas, ini dari mahasiswa Universitas Putra Bangsa. Di sini kami sebenarnya ingin melakukan presentasi terkait mata kuliah yang diampu oleh Pak dosen Pak Abdul Amin. Nah, kami diberi tugas untuk melakukan presentasi dan mencari masalah dan menemukan solusi terkait dengan apa yang terjadi di usaha itu. Saya ini Saya Safa Anisarani. kami akan mempresentasikan tentang terkait materi sistem pendukung keputusan DSS dari kami kelompok 9. Untuk yang pertama, sebelum masuk materi, mungkin saya ingin bertanya terkait tentang usaha pasti awal mula berjalannya itu gimana ya dari awal? Dari awal karena dulunya orang tua saya adalah abang aku. Saya itu jadi lingkungan kayu. Kemudian juga karena terpaksa awal mulanya terpaksa karena mau di mana lagi saya bekerja gitu. Sedangkan di tempat saya udah ada alat pendukung buat bekerja. Itu mereka dan kemauan karena kita di lingkungan yang di lingkungan desa itu kayak mau nggak mau orang yang kerja gitu. Karena adanya kerja kayak gini tak niatin buat kerja sesuai passion, jadi aku standarnya dulu ikut orang-orang di luar sana, misalkan orang luar negeri atau orang-orang yang sudah profesional, kita arahnya ke sana gitu. Kita punya tujuan pengen jadi usaha atau untuk itu yang arahnya itu ke profesional. Nah, saya bentuk dari awal saya sendiri itu DIY atau orang yang mengerjakan sesuatu di videoin, diupload di YouTube. Nah, bikin kursi, bikin meja, bikin project, nanti dibikin video juga. Itu dulu senang aja, tidak fokus untuk ke arah bisnisnya. Jadi hanya melakukan yang senang dulu. Itu sampai 2-4 tahunan. Dan setelah saya tukang kayu, tapi beralih ke tukang benso. Jadi itu memotong kayu, bahan kayu. Saya ya, nah alat-alatnya itu terbengkalai awalnya. Satu-satunya saya melihat peluang di situ. Mau siapa lagi yang bisa berusaha untuk senang dulu di situ, baru aku nyaman. Nah, saya berjalan waktu karena saya melakukan dengan senang dulu, akhirnya lama-lama ramai karena sering upload gitu, sering banyak orang yang mengenal gitu. Terus ikut juga event-event lomba 2 kali di Solo sama Jakarta, itu sudah cinta orang mengenal. Contoh kayak gitu sih. Ya, terima kasih Mas tentang cerita dari awal mula usaha Mas itu berjalan. Nah, di sini kami juga akan melakukan
terkait kendala yang Mas hadapi di usaha Bumi ini ya Mas. Ini akan lanjut ke materi. Untuk materi ini tentang pengertian pendukung keputusan. Jadi pengertian pendukung keputusan atau DSS ini sistem adalah sistem yang dirancang untuk membantu pengambilan keputusan dalam memecahkan masalah yang kompleks. Nah, sistem pengambilan keputusan DSS ini terdapat 3 elemen kunci. Yang pertama, meliputi data organisasi. Yang kedua, tentang model. Yang ketiga, tentang antarmuka. Untuk yang pertama sendiri, apa itu data organisasi? Jadi, data organisasi itu informasi dan pengetahuan yang relevan. Model adalah rumus matematika dan statistik yang mewakili bisnis dan menganalisa data. Terus selanjutnya untuk antarmuka pengguna yaitu dashboard atau antarmuka lain yang memungkinkan pengguna berinteraksi dan melihat hasilnya. Untuk selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh Mbak Safira. Selanjutnya ada prinsip di balik DSS. Meskipun naluri dan firasat manusia seringkali menghasilkan keputusan yang baik, tergantung dengan sampai di mana keputusan yang didorong oleh firasat tersebut salah. Sebaliknya, para pembisnis menggunakan sistem informasi eksekutif untuk menganalisis data organisasi dan menghasilkan informasi eksekutif yang ringkas untuk ilmu pengambilan keputusan. Ada sistem pendukung keputusan sehari-hari. Sistem ini ini tidak sempurna dan dapat membuat keputusan yang salah atau tidak rasional. Lalu ada jenis sistem pendukung keputusan. Yang pertama menggunakan data historis, itu analisis yang melaporkan kinerja masa lalu dan menyoroti area yang perlu dicari. Lalu ada sistem yang memanfaatkan kemampuan Excel untuk menghitung, menganalisis, memberikan opsi dan mengevaluasi skenario S yang membantu memprediksi tren masa depan. Jadi untuk DSS itu bisa kita gunakan untuk menganalisis analisis prediktif menggunakan kombinasi penambangan data, perangkat statistik, dan algoritma pembelajaran mesin untuk menentukan kemungkinan terjadinya peristiwa tertentu. Jadi dengan menggunakan DSS ini kita bisa meramalkan kejadian-kejadian yang mungkin terjadi di masa depan. Kemudian nanti kita bisa memilih sistem DSS yang tepat untuk kebutuhan UMKM sesuai dengan UMKM Mas sendiri ya. Mereka yang terlibat dalam aktivitas seperti perdagangan dan komoditas mungkin lebih diuntungkan dengan contoh sistem pendukung keputusan prediktif. Jadi kalau untuk perdagangan kami sarankan biasanya menggunakan yang keputusan prediktif atau berbasis data. Tadi kendala yang dialami di sini itu kan SDM ya, Mas, untuk pemilihan karyawannya. Saat upload produksi juga tidak bisa sembarang memilih karyawan ya, dan harus ada jenjang karirnya. Untuk solusi dari kami itu mungkin memulai dari 0 karyawannya ya tadi ya, untuk mengajarkan dari awal, lalu menaikkan karyawan dari jenjang karir yang paling bawah, dilatih terus menerus. Nah dari situ kan kita menggunakan data perkembangan karyawan ya atau pelatihannya. Jadi untuk karyawan itu sampai mana batas kemampuannya, nanti yang kurang nanti kita ajari lagi. Nah itu untuk mendatanya kita bisa menggunakan aplikasi DSS ini. Jadi semuanya itu tercatat dari kemampuannya sampai tingkat 1 sampai mungkin sampai tingkat 10, nanti kita buat tingkatan kemampuannya. Kalau masyarakat sekarang cukup baik
perkembangan dan hasilnya, karena kita konsisten untuk mengupload setiap hari, baik story maupun uploadan gitu di Instagram, TikTok, maupun Facebook. Kita sering dan seringnya juga untuk order masuk itu dari repeat order. Terakhir yang lama itu bisa kembali. Jadi kami hampir tidak mengeluarkan biaya iklan untuk berbayar gitu. Karena kita juga mengukur kemampuan. Ketika overload kita juga tidak akan menyanggupi, ya overload tidak menyanggupi menerima pesanan gitu. Kita harus terus terang seperti itu untuk menjaga kestabilan tim yang bekerja dan juga ya profesional. Ya Mas, izin bertanya, kalau untuk jam kerja produksinya itu gimana ya Mas untuk karyawannya? Senin sampai Sabtu. Senin Tapi sampai bila minggu ada yang berkenan bekerja boleh. Mulai jam 8 sampai jam 10 malam. Ada yang sampai jam 4 sore juga ada. Di sini kerjanya bebas. Kalau untuk jumlah karyawan dulu, Kalau terhitung sekarang, ini 3 bulan lebih. Untuk pembagian shift ada atau tidak? Tidak. Di sini kita mengutamakan kerja dengan hati. Jadi selama kamu selama timnya itu sering kerja saling lalu boleh. Ada acara nanti malam ya ke situ. Karena kenapa seperti itu? Karena dulunya saya juga bekerja. Sangat mengerti kondisi yang mereka alami. Gitu. Namun ada berbagai catatan penting ketika ada deadline, ya, mau nggak mau deadline itu tidak terlewat. Gitu. Lalu kalau ada deadline seperti itu, apakah dicatatnya pakai aplikasi atau Iya, bagaimana? ada. Ada aplikasi. Dari ke Google Calendar kita membuat jadwal. Ini screenshot share tuh. Jadi sudah menggunakan teknologi modern ya? Sudah. Di aplikasi keuangan sudah. Karena sudah besar nih produksinya. Iya. Salah. Itu yang 4 sampai 10 itu dihitung mundur apa gimana Mas? Kita sistemnya borongan. Borongan. Iya, kita bayar sesuai dengan apa yang orang kerjakan. Hitungnya per jam atau Borongan berarti misalkan nggak menentu. Misalkan ini rumit, saya dari 500.000, entah dikerjakan 1 hari atau 3 hari itu terserah. yang penting Kalau lihat bayar saya biasanya inflasi. Itu sudah dipresentasikan dari nilai total. Misalkan nilai total itu 100%, 100 juta, nanti buat karyawan yang mengerjakan itu misalnya 250 sampai 300. Jadi sangat fleksibel untuk mereka kerja. Kalau mereka pengen dapat uangnya ya kerjakan secepatnya, sehari misalnya 300.000. kalau kita satu tim itu ada yang jam 4 pulang, berarti itu Ya dengan dia, beda. ya beda jenjangnya. Dia di bidang apa gitu, misalkan finishing atau tim supply ada. Itu ya. Supir ada yang harian, ada yang bayarnya berjalan gitu. Harian ya kalau lebih dari jam 4 lembur. berarti usahanya jangan kalau misalkan ngirim ke customer itu pakai supir sendiri ya Mas, bukan pakai jasa gitu. Ya itu supir sendiri. Aku ngelatih. Itu kebanyakan kemana sih Mas sebelumnya Mas? Laluan. Jadi kita paling jauh informasinya akan baru. Ke Jakarta, Karawang, Bogor, Semarang, Kudus sudah pernah. Kalau ke timur paling Solo, Jogja. Kalau ke lintas negara itu juga pakai mobil. Kalau tenaga sendiri atau kalau ada? dulu ngirimnya paketan udah pretelan gitu, itu ditaruh ke
pakai kemas, ya sama pakai kemas kita nggak itu, kita nggak kesana itu. Jadi barangnya itu fleksibel juga sendiri. Jangan pernah pakai jasa nggak sih mas dalam kegiatan pengiriman itu atau selalu pakai seperti sendiri? Kalau jasa itu kalau truk itu pakai jasa, soalnya kan ada anak-anak, ada beberapa yang sewa, ada beberapa yang dari sini. Untuk perbandingan sewa sama dari sini tuh mahalan mana kira-kira ya mas? Untuk sekarang mending ya masih mahalan sewa, tapi untuk kapasitas kita mau mengembangin seperti itu ada syaratnya. Misalkan pengiriman menggunakan truk lebih dari 7 kali atau 5 kali dalam seminggu, itu termasuknya sudah kebutuhan. Tapi kalau masih pengiriman menggunakan truk masih seminggu 1 kali atau sebulan masih bisa dihitung jari, itu kita belum memutuskan untuk memiliki armada sendiri, karena pertimbangannya adalah pajak, pertimbangannya adalah aset, gitu. Perawatan juga ya mas? Perawatan itu Kalau di sini pernah pakai kayak e-commerce atau Shopee gitu, atau ada atau belum? ada, Atau Shopee? tapi itu bukan yang barang besar, hanya produk-produk kecil kayak peralatan itu rumah kayak gitu, itu ada. Itu tidak terpengaruh ke terlalu banyak gitu, soalnya belum ditekuni banget. Siapa Fokusnya itu adalah yang menangani? hanya buat komit aja. Kalau kita ada di Shopee Aja mas, presentasi dari kelompok kami dari mahasiswa Universitas Jakarta tentang kendala dan solusi dari kami, semoga bisa membantu usaha masnya untuk bisa lebih maju, lebih sukses lagi di masa depan. Amin.